Ada makhluk bangsa kaum Bawi koar-koar di media sosial, sakit hati nentang kaum pribumi yang menganggap tak mampu mengusirnya. Iya, itu paling menyakitkan. Jangan dibahas itu komal-komal itu, jangan. Iya. Menyakitkan. Jangan sampai diungkapkan, Kang Adin, di ruang-ruang publik seperti ini. Itu si Fahrul Barokbah, Muso Al-Munawar, DN Aidit, itu kan gembong PKI. Gembong PKI itu kan dari Bani Ba'alwi. Pantesan selama ini kita yang mengkoreksi mereka dikatakan PKI, karena mereka itulah gembong PKI, karena mereka itulah gembong LGBT. Nah, bahasa-bahasa seperti ini, Kang Adin, tolong disimak, ya kan? Jangan diungkapkan di ruang publik seperti ini. Gitu loh. Itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau ngomel jangan bilang tolol laknatullah alaihim, nggak jelas itu, jangan begitu lagi, udah. Jangan pernah begitu ngomongnya. Kipin juga banyak yang pinter, cerdas, tapi ya itu cuman Kipin yang mimpi. Itu aja. Ini yang beradab itu ya kayak Wafi, sudah orang meninggal caci maki. Itu sangat beradab, itu adabnya sangat luhur itu. Dan itu harus dicontoh. Itu harus dicontoh. Ngomong-ngomong dikit al-fakir gitu kan. Iya. Ya, itu fakir. Tapi sebenarnya dia fakir miskin, tapi memang miskinnya miskin pemikiran, bukan miskin apa, miskin pemikirannya. Jadi kapan jadi kaya? Karena ya tunggu saja rumput bisa bergoyang. Itu jawabannya. Ya, ini Jumika Sulah coba jelasin perbedaan karomah dan khurafat. Nah, sekelas Jomika aja dia nggak tahu apa bedanya karomah. Apalagi ini Bang Garuda Putih. Apalagi bilang seperti ini. Saat ini kan lagi viral itu kan. Gini Bang Kuda Putih, saat ini kan lagi panas-panasnya itu kan. Maka Sinyalnya Adin hilang-hilang, kenapa? Assalamualaikum semua saudara. Satria Muda, Kang Adin, Kang Skincare, Kang Orang Biasa, ya kita sepakat terkait hal itu apa yang disampaikan oleh Kang Satria Kuda Putih. Kita tidak boleh membicarakan lagi Habib Rizik di situ, yang katanya di situ suka selenggangan, itu tidak boleh saudara. Tidak boleh. Jangan buat fitnah-fitnah seperti itu lagi, yang mengatakan Bahar suka incrat-incrit sana kemari, itu tidak boleh. Ya, walaupun itu bukan fitnah ya, walaupun itu Walaupun kenyataan. itu bukan fitnah, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita dijerat sama undang-undang ITE juga. Iya. Kecuali Kang Meteor di pasal 433 ayat 3 itu dinyatakan kecuali demi untuk kepentingan umum. Itu boleh. ini kalau ada kecualinya ya. Itu boleh. Misalnya contoh gini, demi untuk menjaga jangan sampai ada perempuan-perempuan di Nusantara ini jadi korbannya si Bahar Demit yang ngaku cucu iblis itu, maka perlu kita sampaikan bahwa selama ini ternyata sudah banyak wanita-wanita jadi korban dari Bahar Demit itu, yang setelah nikah ditinggal. Nah, ini tujuan saya menyampaikan ini adalah demi untuk kepentingan umum. Jangan sampai nanti umat terpedaya lagi. Itu boleh. Boleh. Dan kalau berupa postingan diupload sebelum tanggal 2 Bang. Tanggal 2 Januari nggak apa-apa Bang. Soalnya kan yang lama itu Bang. Undang-undang.
Belum berlaku kan, nggak ada undang-undang kan, nggak berlaku surut. Oh iya. Iya juga sih. Soalnya kalau berbicara itu VT saya banyak bang. Ya saya ngepir-ngepir juga bang. Tapi kan itu diposting sebelum berlakunya undang-undang itu gitu loh. Sebetulnya walaupun itu diposting setelah undang-undang itu juga boleh, Kang. Ini saya bacakan ya. Ya ini kan nggak mau kalau bicara itu nggak sesuai ini. Ini pasal 433. Ya. Ayat 1, ayat 2 itu saya bacakan. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana 9 bulan. Pasal 2, ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, itu pidananya 1 tahun 6 bulan. Tapi pasal 3-nya, Kang. Nih, ya. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Nah, keren kan? Iya itu. Kita nggak kena ini berarti, ini. Nggak kena kita. Itu secara hukum negara, Kang Satria gitu loh. Secara hukum agama kita pun juga tidak boleh membicarakan lagi si siapa tadi itu Imam Kuncit Al Besar di situ loh, perut kuncit itu juga tidak boleh. Iya, karena gini, Kang Meteor. Makanya gini Bang Satria, harus ini kita sosialisasikan ke kawan-kawan. Jangan sekali-kali mengungkapkan kalimat-kalimat yang itu adalah salah satu ujaran kebencian gitu. Jangan mengucapkan Habib Rizik itu imam cabul, jangan. Betul. Iya betul. Nah, itu maksudnya kasih tahu. Walaupun sebetulnya dia lebih cabul dari yang cabul gitu loh. Tapi nggak boleh kita ungkapkan di ruang publik seperti ini, ya kan? Betul. Gitu. Karena dia tuh juga mempunyai karomah kan. Karomah itu tidak perlu diungkapkan seperti itu. Salah satu karomahnya Imam Al Besar di situ, Habib Rizik, adalah bisa menelanjangi dari jarak jauh begitu. Itu berarti karomah terupdate bang. Terupdate. Itu terupdate karomah di abad milenium. Iya betul ya. Nggak ada karomah. Kalau zaman dulu nggak ada yang seperti itu. Artinya karena memang di zamannya modern, era digital saat ini ya itulah karomah. Ya, update juga. Kalau dulu itu kan meremas-remas susu. Dulu kan meremas-remas susu. Sekarang yang lebih canggih lagi, telanjangi dari jarak jauh. Begitu. Update, saudara. Berarti lebih Apa itu? Kang orang biasa, Gus Skincare, saya izin tanya ya. Ya. Mengungkap ajaran khurafat Habaib Bani Alawi, ini kan sebuah rahasia karena dia bentuknya macam semi-semi dibuat macam kayak karomah, ya kan? Ya. Nah, menurut Gus Skincare dan Adin Boller serta semua ya, teman Meteor, Kang orang biasa juga, apakah ini kita tidak bakal masuk ketika kita menyampaikan terkait dengan mengungkap atau ajaran khurafatnya Bani Alwi ini kan mengungkap sesuatu yang sifatnya rahasia loh, yang selama ini jarang orang tahu, ya kan? Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru di pasal 443 itu bab ke 18 itu jelas sekali mengatur. Makanya tolong sama-sama kita pelajari. Tuh. Tindak pidana pembukaan rahasia. Tuh, pasal 443.
ya. Artinya apa? Ketika misalnya kita mengungkapkan bahwa ini sifatnya kan kerahasiaan, setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpan, tuh, Ya, baik lanjut. rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, tuh, Ya. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Putih, konteks dalam diksi rahasia itu tidak sama dengan rahasianya kitab-kitab Bahlawi yang ada indikasi hurufat dan penyesatan. Kalau rahasia itu yang sampean maksudkan itu